1 yang beranggotakan saya, Lobuto Maragita Tiarani Wicaya, dan rekan-rekan saya Nima Dilaksmi Masana Dewi, saya Riko Makayu Dewi, saya Mbak Dedek Sari, saya Nikita Permajanya Sari. Nah, pada video ini kami akan melakukan observasi pada Panti Asuhan Udiana Wiguna. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pengasuh dan juga adik-adik di panti. Nah, di sini kami dari Undiksa. Di sini kami akan mewawancara Bapak. Bapak atas nama siapa? Pak Made Mayer. Pak Made Mayer. Imade Mayer. Nah, di sini kami akan wawancara observasi tentang panti asuhannya untuk kebutuhan mata kuliah humanistik ke Bapak. Jadi kita mau wawancara tentang nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang ada di panti ini. Karena kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi pengasuh di sini? Kan dulu awalnya bagaimana bisa bergabung di panti asuhan ini? Dulu kalau panjang lebar ceritanya. Awalnya masih aja. Ya. Dulu Bapak dulu menjadi capek dulu calon pegawai itu tahun 2003. Terus kalau 2003 kurang lebih berapa tahun ya? Sampai sekarang? 2022 ya. Gitu. Awalnya masuk sih nama, terus karena di sini ada asuhan. Panti asuhan ini kan di bawah dinas sosial provinsi. Turunannya salah satunya dinas sosial provinsi ini panti asuhan. Membawahi 4 panti, ada panti Jumpu dua panti, ada yang di Kaliasam sama di Biau dan Pasar. Ini panti anaknya ini salah satunya. Makanya Bapak bisa jelaskan panti ini satu-satunya milik pemerintah Provinsi Bali. Dan dana operasionalnya juga sepenuhnya ditanggung dinas sosial provinsi Bali. Untuk anak-anak pastinya beda-beda karakternya di sini ya Pak. Ada yang aktif atau pemalu atau banyak omong gitu Pak. Nah, gimana sih cara Bapak untuk memahami karakter anak-anaknya satu persatu di sini agar mereka tuh merasa kalau bahwa aku tuh disayang di sini. Jadi awalnya dia masuk kan dengan latar belakang beda-beda. Ada yang kriterianya ada yang yatim piatu, plus anak yang kurang mampu atau terlantar. Tentu begitu masuk dia menyesuaikan anak baru dengan orang lama, tentu membutuhkan tenaga ekstra. Ada juga kalau sering di sini dia mungkin kondisi di rumahnya dia sering berkelahi, dia berkelanjutan sifat yang di rumah itu dibawa ke sini. Terus untuk menangani atau mengatasi spesial itu kita dudukkan ada pembinaan. Dari 45 anak itu dibagi dengan pegawai itu ada masing-masing 3 anak. Jadi pegawai itulah membina setiap hari oleh Bapak. Untuk menyatukan persepsi itu tetap payung hukumnya peraturan yang ada di panti. Kalau di sini kan mungkin ada beberapa yang remaja nih Pak, yang masih puber nih kan pasti emosionalnya lagi labil kah. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hal tersebut dengan kesabaran Bapak? Iya betul. Jadi ada istilahnya umur 17 penting itu kan, kan memang sulit untuk membinanya. Tapi dengan adanya kami salah satu ada pegawai yang ada psikolog, ya, itu yang ini mengadakan konseling pada pelanggaran, itu yang menjadikan acuan kami untuk anak ini bisa lebih baik. Kadang mungkin ada anak-anak di sini yang ngerasa down atau kurang semangat atau bingung tentang masa depannya mereka. Nah, biasanya Bapak menenangkan mereka itu seperti apa? Apa dengan nasihat, pendekatan pribadi atau lewat kegiatan bersama kayak tadi? Tentunya yang pertama kita mengadakan pembinaan. Sebelum mengadakan pembinaan dengan kondisi sekarang artinya persaingan semakin ketat, makanya anak-anak itu arahkan biar sekolahnya di SMK. Di SMK, satu sekolahnya SMK. Biar tamat dari SMK itu minimal dia punya keterampilan. Salah satu keterampilannya itu berbahasa. Dan kami di sini juga ada kerjasama dari pihak negara Jepang untuk memberikan bahasa Jepang setiap hari Minggu. Kebetulan pada tahun ini anak kami diberangkatkan ada 2 orang ke Jepang tanpa biaya. Dari dulu ke programnya? Baru-baru ini ada 2 tahun. Bapak harapan untuk anak-anak di sini untuk kedepannya itu bagaimana? Itu harapan dari pengasuh di sini atau pembina pegawai di sini itu biar menjadikan anak ini selangkah lebih maju dari sebelumnya. Jadikan anak sukses, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab nanti setelah selesai yang mengamalkan pendidikan di sini. Itu harapan dari pengasuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Gita dan ini Trisna. Hari nama kakak Laksmi dan ini rekan kakak namanya Rema. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan dan mendengar cerita kalian bagaimana sih keseharian kalian di panti asuhan ini. Sebelumnya boleh perkenalan, adiknya namanya siapa, terus sekolah di mana, terus kelas berapa? Kenalin, aku Natalia, umurnya 16 tahun. Sekarang aku lagi belajar sekolah di SMK 1 Singaraja, jurusannya perhotelan. Perhotelan, oke. Kalau adiknya? Kenalin, nama aku Putri Mardiani, bisa dipanggil Rema. Sekarang aku kelas 8 di SMP 6 Singaraja. Kenalkan, nama saya Kadas Danos, saya orang Karangasem. Saya sekolah di Semia kelas 11. Saya baru tinggal di sini 1 tahun.
kawan, bisa itu ditemani. Saya tinggal di saya di desa Naga Sembe dan saya bersekolah di SMK 1 Singaraja kelas 11 dan saya tinggal di sini baru 10 tahun dan umur saya 19 tahun. Oke, boleh dari adik diceritain biasanya kesehariannya di sini tuh ngapain sih selain sekolah? Ada kegiatan-kegiatan apa gitu? Bisa kalau misalnya kan kita baru pulang dari sekolah, kita itu pembersihan di jam 4 sampai jam 5. Terus habis itu kadang-kadang cowoknya tuh ada main bola sama main voli gitu di sana, di lapangannya di sana. Terus kalau misalnya malamnya mau buat tugas boleh, tapi cuma sampai jam 8. Habis itu HP-nya dikumpul lagi. Nah, kalau libur biasanya kita kalau di Jumat sore itu yang ada latihan megambel gitu, di ceweknya duluan baru besoknya cowok gitu. Habis itu ada juga cowoknya yang mau rumput. Nah, kita bantu kadang nyapu. Kalau misalnya nggak disuruh nyapu sama cowoknya, kita ikut bersihin di atas di ruang gong sama di ruangan kita masing-masing. Terus kalau hari Minggu kita ikut les bahasa Jepang di sini. Oke, berarti kan kalian kayak akrab banget gitu sama teman-teman karena kegiatannya mostly bareng teman-teman, jadi keluargaannya lebih berasa gitu ya. Terus apa sih hal yang paling bikin kalian betah gitu sini, lingkungannya kah atau teman-teman jadi rame-rame gitu bikin kalian betah? Itu kakak asuhnya mungkin? Kalau aku di sini sama teman-temannya. Teman-teman yang bikin betah ya. Kalau misalkan kalian tuh lagi sedih gitu, lagi ngedown, terus biasanya kalian tuh cerita-ceritanya ke temen kah atau ke kakak asuh? Terus teman-temannya biasanya gimana ngerespon kalian kalau kalian lagi sedih gitu? Aku biasa cerita sama dia. Oh gitu, bestie. Enggak sih. Oh. Tapi mumpung ada dia. Oke. Tapi kalau misalnya kayak biasa aja, tidurnya dah. Kalau kalian yang sedih, kalau misalnya ada teman-teman kalian nih lagi down atau lagi sedih, kalian gimana? Kalau misalnya mereka nangis, kita nyari ke kamarnya, nanyain kamu kenapa, ada masalah apa gitu. Kalau misalnya mereka mau cerita, kita kasih dengar dulu, baru nanti kasih solusinya gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau cerita, tetap nangis, kita kasih dulu sendiri. Benar. Kalau misalnya ada teman kalian yang lagi sakit, kalian gimana sama tuh? Misalnya dia sakit, terus kalian yang lain-lain tuh bantu jaga dia apa kan? Kasih dulu dia sendiri istirahat. Ya, ada yang sakit, gitu kan dia lagi sekamar tuh sendiri gitu. Kalau misalnya mereka berdua sekamar, baru dia teman sekamarnya yang ngerawat. Kalian ceritakan ketika kalian dan teman-teman kalian itu bekerja sama menghadapi suatu kesulitan dan apa yang bisa kalian pelajari dari hal tersebut? Mungkin dari adik. Seharusnya di lingkungan panti kesulitan kami cuma ada yang malas, ada yang rajin dan agar menghilangkan rasa malas itu perlu bimbingan dari pegawai sini dan agar anak asuh tersebut bisa jadi agar anak asuh tersebut tidak malas dan rajin-rajin. Oke, selanjutnya siapa orang yang paling menginspirasi kalian dalam hal kasih sayang dan kepedulian dan mengapa? Mungkin bisa dari keluarga di panti atau dimanapun. Nah, saya ada salah satu teman saya yang dalam tamat orangnya tidak punya apa-apa, dia berjuang untuk mencapai cita-citanya. Dia sekarang dia kerja di kapal pesiar dari satu desa sama saya dan dia orangnya menginspirasi saya. Walaupun tidak ada dukungan dari orang tua dan ekonomi tidak mampu, kita harus berjuang sendiri untuk menggapai cita-cita kita masing-masing dan untuk kedepannya kita menjadi orang sukses dan pintar. Kalau ada perbedaan pendapat atau kalian misalkan berantem sama teman-teman kalian, biasanya diselesaikannya bagaimana? Dan menurut saya itu dikumpulkan semua gitu. Masalahnya apa itu harus ditelusurin dulu, terus itu kita damai, kita harus menjaga diri. Pernah nggak kalian ngerjain sesuatu bareng yang seru banget sampai ngerasa kayak keluarga? Contohnya kita pernah ngadain makan bersama juga nggak Jibung di Kawasan sana kak. Ada ngerayain ulang tahun pegawainya. Di sana ada letak rasa keluarga kami seperti keluarga kandung kak. Bersama yang gembira kak. Tidak ada yang sedih, pokoknya hari itu rasa full senang kak sampai tidak terasa waktunya sudah tidak selesai, makanya makan bersamanya. Dan bagi saya itu momen yang bagus untuk saya karena saya bisa rasain kasih sayang dan apa rasanya di sini dan bersama teman-temannya. Oke. Dari adiknya? Kalau saya malam minggu itu ada masa-masa terus itu berkumpul bersama, ngobrol bersama, gitu. Cerita-cerita tentang kita sekolah gimana. Gitu. Mungkin kalian bisa sampaikan apa sih harapan kalian atau pesan kalian buat teman-temannya agar teman-teman di dalam panti ini agar bisa saling peduli satu sama lain. Baik, saya di sini cuman di sini pesan saya semoga ini bisa mendidik anak-anak di sini dengan baik dan dengan kedisiplinan, dan semoga anak-anak asuhnya sampai ditinggal sampai tamat SMK dan bisa mencapai cita-citanya masing-masing kak. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya, Des. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye bye.